Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan teman-teman. Hari ini saya mau eksperimen membuat video. Semoga berhasil lancar jaya sampai akhir nanti ya. Baik, hari ini kita akan berdiskusi mengenai intervensi dalam psikologi klinis ya. Saya akan mengantarkan saja, di mana nanti yang saya akan informasikan adalah informasi yang sifatnya basic ya, mendasar, yang mungkin detailnya tidak cukup memuaskan nih teman-teman, karena nanti detailnya akan teman-teman jumpai pada pertemuan-pertemuan mata kuliah psikologi klinis berikutnya. Baik, sebelum kita mulai nih bicara tentang, intervensi psikologi klinis, tentu teman-teman ingat ya, ada banyak jenis, intervensi psikologi, psikologi klinis adalah salah satunya. Bagaimana, kita memahami atau membedakan antara intervensi psikologi klinis dengan intervensi yang lain, gitu. Jadi dalam intervensi psikologi klinis bisa dipahami bahwa intervensi itu terjadi ketika seorang klinisi itu bertindak secara profesional untuk mengubah perilaku, pikiran, emosi, atau situasi sosial klien ke arah yang diinginkan atau diharapkan. Ada banyak ragam jenisnya dan yang paling populer itu adalah psikoterapi ya. Psikoterapi yang populer dalam psikologi klinis. Nanti secara khusus saya akan membahas psikoterapi eh, karena ini adalah topik yang hanya akan Anda dapatkan di dalam mata kuliah psikologi klinis. Saya juga akan membahas sedikit mengenai konseling, tapi tidak mendalam karena nanti konseling akan dijelaskan pada mata kuliah yang lain. Nah, secara singkat intervensi dalam psikologi klinis ini, eee, ada berbagai macam pembagiannya gitu. Yang pertama di intervensi psikologi klinis itu ada ranahnya, di mana ranahnya ini juga akan menentukan sifat ya, sifat dari, intervensi yang diberikan. Yang pertama ranahnya ada ranah promosi atau ranah prevensi, sifat dari intervensinya tentu saja promotif atau preventif. Kemudian ada ranah, kurasi, jadi tindakan-tindakan bersifat kuratif atau pengobatan, pemulihan, dan kemudian ranah rehabilitasi atau recovery. Kemudian intervensi psikologis juga akan dikenakan pada level-level yang berbeda, bisa di level individu, kemudian, level kelompok maupun, sistem yang lebih, besar gitu. Nah, intervensi psikologi klinis ini juga akan sangat spesifik terkait dengan populasi yang dilayani. Populasi yang dilayani bisa menggunakan perspektif perkembangan sepanjang hayat ya. Jadi pada populasi misalnya populasi klien anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia, maupun juga populasi yang klasifikasinya berdasarkan konteks kultural atau konteks sosial yang bersangkutan atau konteks situasi yang dihadapi, misalnya mereka yang mengalami, gangguan kesehatan tertentu. Ini juga akan membedakan. Selain itu, intervensi psikologi klinis juga akan diwarnai dengan yang sifatnya mikro dan makro. Apa itu mikro dan makro? Jadi, kebanyakan intervensi psikologi klinis ini sifatnya mikro ya, jadi pada sistem yang kecil, jadi pada diri individu atau, yang dekat dengan individu, misalnya dengan pasangan atau keluarga. Ini ada di level yang sifatnya mikro. Sementara intervensi psikologi klinis itu tidak hanya berhenti di mikro saja sebenarnya, tapi dia punya kemampuan untuk dilakukan pada level yang lebih luas, makro, misalnya di dalam kebijakan. Mari kita lihat, di slide selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan dengan cepat ya. Saya sambil men-timing nih teman-teman supaya nggak kepanjangan penjelasannya, sehingga kita punya waktu yang cukup banyak untuk, berdiskusi nantinya. Eee, jadi di ranah promosi, eee sifat dari intervensi klinis itu, sifatnya promotif ya, tujuannya itu untuk meningkatkan psychological well-being. Nah, di ranah prevensi, itu tujuan dari intervensi klinis adalah mencegah terjadinya gangguan atau mencegah adanya suatu penderitaan atau kerusakan. Nah, ini di promosi dan prevensi ini biasanya saling berdekatan ya, teman-teman. Kemudian untuk di ranah kurasi, tujuan dari intervensi klinis adalah mengobati gangguan yang terjadi dan memperbaiki fungsinya, akibat adanya gangguan tersebut.
Terakhir di ranah rehabilitasi atau ranah recovery, ini mengembalikan kembali fungsi yang sempat berkurang atau hilang karena mengalami gangguan dan pemulihan kehidupan secara lebih luas. Karena kadang-kadang ketika seorang mengalami gangguan, ketika sudah dikembalikan lagi fungsinya sudah diobati, sudah pulih, tapi dia tidak bisa 100% kembali fungsinya seperti dulu, sebelumnya. Dia mungkin mengalami beberapa situasi, disabilitas ya. Sehingga, dia perlu melakukan pemulihan di, kehidupannya secara lebih luas, tidak melulu berfokus pada apa yang terganggu di awalnya. Nah, ranah promosi prevensi kurasi rehabilitasi ini untuk memberikan gambaran, singkat ya mengenai di mana saja sebenarnya intervensi, psikologi klinis bisa dilakukan. Namun demikian ketika dalam prakteknya, bisa jadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan kuratif, kita juga melakukan tindakan prevensi dalam waktu yang bersamaan. Dan demikian juga pada saat kita melakukan rehabilitasi, kita juga melakukan tindakan preventif. Ini mengadopsi pandangan dari public health mengenai prevention. Kita mengenal yang disebut sebagai prevensi primer, sekunder, dan tersier. Di mana di prevensi primer atau primary prevention ini sifatnya lebih universal ya. Jadi universal ini juga dekat dengan ranah promosi sebenarnya. Jadi dilakukan ketika gangguan itu belum terjadi, belum dikenai oleh kelompok tertentu. Jadi tujuan-tujuan di dalam prevensi primer tadi adalah mengurangi eksposur terhadap faktor resiko. Dengan adanya pengurangan risiko eksposur tadi ya, risiko eksposur terhadap faktor risiko itu akan mengurangi ya, mengurangi perilaku berisiko yang mungkin muncul dan kemudian akan meningkatkan daya tahan yang bersangkutan untuk menghadapi situasi sehingga tidak perlu terjangkit atau terkenai gangguan. Dan tentu saja pada akhirnya nanti untuk public health ya akan mengurangi insiden atau kasus ya, terjadinya kasus baru dari satu gangguan. Sebagai contoh, misalnya kesehatan reproduksi remaja nih misalnya. Jadi prevensi primer bisa dilakukan untuk misalnya kita tidak menginginkan terjadinya uh, penularan penyakit menular uh, penyakit menular seksual di kalangan remaja atau kemudian perilaku-perilaku yang menimbulkan persoalan di kemudian hari misalnya kehamilan di luar nikah. Nah, uh, maka kita bisa memberikan bentuk prevensinya itu adalah dengan pendidikan kesehatan seksual kepada para remaja yang mereka semua diberikan pada semua, tidak pada spesifik populasi tertentu remaja gitu yang dianggap berisiko, enggak, tapi dianggap semuanya itu punya potensi yang sama untuk mengalami persoalan kesehatan seksual. Nah, kita bisa memberikan edukasi tentang kesehatan seksual sehingga mereka bisa menetapkan menetapkan keputusan yang baik untuk dan bertanggung jawab terhadap hidup mereka dan kesehatan mereka, dan dengan ada pengetahuan itu mereka juga bisa meningkatkan daya tahan mereka untuk tidak tergelincir dalam pergaulan yang mungkin akan mendukung mereka untuk berada dalam kesehatan seksual yang tidak baik gitu ya, tidak prima, dan nantinya akan mengurangi insiden terjadinya STD ya, sexually transmitted disease di kalangan remaja ataupun kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Kemudian di prevensi sekunder, ya kalau misalnya seorang sudah mengalami gangguan ya, katakanlah sekarang ganti topiknya, mungkin kita bisa menggunakan contoh depresi. Kalau orang sudah mengalami depresi gitu ya, maka kita bisa melakukan tindakan kuratif dari ketika kita melakukan tindakan kuratif untuk mengobati atau memulihkan dari depresinya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan prevensi sekunder, misalnya mengurangi dari dampak gangguan, ya, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh depresi tersebut, atau ketika kita tahu dalam satu populasi sudah cukup banyak remaja yang mengalami depresi misalnya, maka kita bisa melakukan tindakan yang disebut sebagai deteksi dini. Mohon maaf. Nah, deteksi ini untuk karena kita tahu bahwa sudah ada prevalensinya, misalnya depresi di Indonesia
Prevalensi kita sekarang 6,1% gitu ya, 6 dari 100 eee orang dewasa itu memiliki kemungkinan mengalami depresi. Nah, untuk mengurangi, progres dari keberadaan depresi itu kita bisa melakukan, deteksi dini di mana dengan adanya, eee, penanganan awal hasil dari deteksi dini ini diharapkan kita bisa mengurangi dampak dari gangguan sedini mungkin, gitu. Ini yang prevensi, sekunder, kemudian ada lagi yang terakhir adalah prevensi yang, tersier. Nah, di prevensi tersier ini, tujuannya adalah untuk, menghentikan progres dari gangguan dan juga yang paling sering adalah untuk mengurangi, disabilitas dan membantu penyesuaian yang bersangkutan dalam, saat kondisi tidak bisa lagi diperbaiki sama seperti sedia kala. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan ya, di rehabilitasi ya, proses rehabilitasi, mereka yang mengalami, katakanlah gangguan mental itu, skizofrenia. Skizofrenia biasanya dialami seorang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sejak dia katakanlah 10 tahun gitu ya, dan setelah 10 tahun yang bersangkutan pulih dan kemudian bisa kemudian, eee, mandiri ya, menghidupi dirinya sendiri dan bisa mulai bekerja. Tetapi karena dia cukup lama mengalami skizofrenia, sangat mungkin ada kondisi sertaan yang nggak bisa pulih 100%. Misalnya, sebagian dari mereka mengalami, penurunan fungsi kognitif atau cognitive decline atau penurunan, stamina fisik gitu. Nah, ini membuat mereka jadi tidak bisa, bekerja seperti yang dahulu mereka lakukan. Mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian atas, situasinya yang sekarang. Nah, maka kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya, apa namanya, memberi dukungan agar yang bersangkutan bisa menyesuaikan dengan kondisinya yang saat ini dia alami gitu. Apakah dengan memberikan konseling terkait dengan pekerjaan yang tepat untuk dia dengan, kondisinya saat ini dan seterusnya. Baik, kemudian, selain tadi dari ranah ya, dengan berbagai macam pendekatannya, eee, psikologi klinis, intervensi psikologi klinis ini juga mengenal berbagai level ya, dikenakan pada level apa. Eee, Level dalam psikologi klinis ini juga mengadopsi perspektif, sistem atau teori sistem, terutama yang ditawarkan oleh Bronfenbrenner Ecological, Theory mengenai bagaimana, manusia itu tidak bisa lepas dari, sistem-sistem yang lebih luas yang ada di sekitarnya. Di situ ada keluarga, ada sekolah, ada apa, lingkungan pekerjaan, nah itu semua masuk di dalam, sistem yang, lebih kecil ya, di mikrosistem. Nah, eee level dalam intervensi psikologi klinis ini yang biasanya kita lakukan, intervensi psikologi klinis dikenakan pada level individu, di mana nanti tindakannya sifatnya lebih pada one on one, satu satu ya, terapis dan klien dalam konteks individual, bisa juga dengan diet gitu ya. Diet itu, ada pasangannya, misalnya kalau kita menangani anak umur katakanlah 6 7 tahun, itu mungkin tidak bisa lepas dari, bagaimana dengan orang tuanya. Apalagi yang lebih muda lagi ya, di early childhood itu bisa umur 3 4 5 tahun gitu. Kalau kita menangani mereka, maka tidak akan lepas bagaimana kita juga berinteraksi dengan orang tuanya, sehingga dua-duanya akan dikenai intervensi, sifatnya diet. Kemudian intervensi di level individu ini bisa ada di setting inpatient ataupun outpatient, jadi ada di rawat inap atau rawat jalan. Kalau biasanya praktek mandiri tentu saja itu yang outpatient ya, mandiri. Nanti settingan ini akan mempengaruhi bagaimana kita, mengelola atau mengorganize, treatment intervensi psikologis yang kita berikan. Kemudian, level yang berikutnya adalah level kelompok, ini sistem yang kecil juga di microsystem, ini bisa lebih dari satu orang ya, bisa pasangan, bisa keluarga, dan bisa grup, kelompok. Nah, masing-masing meskipun sama-sama di level kelompok nih ya, pasangan, keluarga, dan grup, mereka akan membangun teorinya sendiri, terutama yang untuk intervensi keluarga atau family therapy. Itu mereka punya logikanya sendiri dalam membangun, bentuk-bentuk psikoterapinya. Level yang lain yang psikologi klinis dapat lakukan, terapkan adalah, di level komunitas. Ini sistem sistem yang lebih besar, yang lebih luas di mesosistem
di mesosistem, bahkan nantinya sampai ke makrosistemnya, ya, pada level kekebijakannya. Di komunitas, intervensi psikologi klinis bisa mengubah satu kelompok ya dalam yang tergabung dalam komunitas tertentu yang sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan dari komunitas tersebut. Eee, Juga bisa diterapkan dalam konteks organisasi ya, dalam satu organisasi maupun tadi ke arah kebijakan di makrosistemnya. Nah, kenapa psikologi klinis berkepentingan sampai ke sana nih, penerapan psikologis? Karena kekayaan dari perspektif yang dia miliki dan juga dengan kesadaran teman-teman, bahwa yang terjadi pada individu itu tidak melulu berpusat persoalannya, tanggung jawabnya hanya pada individu. Betul bahwa individu itu yang mengalami masalah, maka dia akan mengelola dirinya supaya dia bisa menghadapi masalahnya dengan lebih efektif dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Tetapi kadang-kadang persoalan itu munculnya memang secara objektif ada dalam lingkungan atau pada level kebijakan. Sehingga perubahan yang terjadi di level individu maupun di level lingkungan dan kebijakan, ya bagaimana lingkungan juga akan di-define oleh kebijakan, itu juga perlu untuk diubah dan psikolog klinis bisa berkontribusi untuk perubahan-perubahan di sistem yang lebih besar. Nah, mmm dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan, psikoterapi sebagai, pendekatan intervensi psikologi klinis yang paling populer, paling sering dilakukan. Konteksnya nanti dalam penjelasan saya ini lebih banyak ke psikoterapi individual, meskipun kita ketahui bahwa psikoterapi juga bisa dilakukan pada, eee, kelompok ya, pada kelompok pasangan maupun keluarga. Nanti beberapa prinsip tentu saja akan sama, tetapi, nanti yang disebut sebagai klien nanti lebih pada, klien individual. Eee, Sebelum lebih lanjut kita perlu untuk memahami kembali apa sih sebenarnya, psikoterapi itu. Dari US Surgeon General, ini tempat di mana kajian-kajian tentang, kesehatan itu berkumpul akumulasi pengetahuan dan penelitian. Ada websitenya, dikatakan bahwa psikoterapi adalah proses belajar di mana profesional kesehatan mental berusaha membantu individu yang memiliki gangguan atau masalah mental. Sementara definisi dari APA atau American Psychological Association mengatakan bahwa psikoterapi adalah komunikasi antar terapis dan klien ya yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengurangi masalahnya, mencari solusi, memodifikasi cara berpikir dan perilaku yang dianggap tidak produktif dan mengganggu hubungan personal. Saya rasa ini lebih lengkap ya, tapi Anda bisa melihat bahwa di sana ada komunikasi antara dua belah pihak dan ada tujuan tertentu yang ditetapkan uh, yang itu dirasa perlu untuk diubah oleh klien ya. Dan kalau dari penjelasan sebelumnya ada proses belajar juga di sana. Jadi secara singkat dikatakan psikoterapi itu punya beberapa aspek sentral ya teman-teman. Tadi bisa dilihat bahwa itu ada komunikasi di sana, ada kepercayaan, dan tentu saja karena ini sesuatu yang kaitannya dengan persoalan hidup gitu, tentang solusi atas permasalahannya, perubahan perasaan dan pikiran, maka kepercayaan ini konsekuensinya adalah kerahasiaan. Ada yang perlu dijaga di sana. Dan komunikasi, kepercayaan, dan kerahasiaan ini menjadi satu, apa namanya, hal utama ya. Tujuannya tadi mengubah perasaan, pikiran, dan tindakan ke arah sasaran dan ada tindakan profesional yang dilakukan oleh terapis. Di mana tindakan profesional ini ya, bertindak profesional ini mensyaratkan seorang terapis untuk menguasai teori dan teknik psikoterapi secara adekuat dan dia bersikap untuk akuntabel, yaitu melakukan tindakannya berbasis pada bukti ilmiah. Nah, dari definisi tadi juga bisa dipahami bahwa dalam proses psikoterapi itu ada interaction atau interaksi dan interchange, ada pertukaran di sana, ada komunikasi di sana. Ada satu pemahaman di sana, ya. Sifatnya bisa verbal, non-verbal, dan menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu perlu ada partisipasi aktif, dan dalam penentuan tujuan yang ditetapkan, apakah itu mengubah pikiran, perasaan, atau memodifikasi perilaku, atau mencari solusi, ini ditetapkan bersama-sama klien dan terapis. Jadi sifatnya kolaboratif. Nah, mari sekarang kita memahami tentang klien. Klien di dalam psikoterapi. Siapakah mereka? Mmm
Siapa yang eligible? Kalau eligibility semua orang ya bisa bisa mengakses psikoterapi, tapi kapan biasanya mereka membutuhkan yang disebut sebagai psikoterapi? Aku perlu nggak sih psikoterapi gitu? Jadi klien-klien di dalam psikoterapi ini adalah klien yang bisa dikatakan mereka yang mencari bantuan atau pertolongan gitu. Persoalannya bisa beragam, ada yang bersumber pada dirinya sendiri gitu ya, subjektif gitu ya, perasaan tidak percaya diri misalnya, atau yang karena memang ada persoalan, yang kaitannya dengan, eee, gangguan mental, itu kaitannya dengan, pikiran-pikiran negatif yang lama ya, yang sangat mengganggu dan pada akhirnya, eee, membuat membuat dia menjadi dikatakan depresi, atau karena persoalan-persoalan di masa lalu yang dikatakan orang mengalami trauma, atau pada kelompok tertentu misalnya lansia mereka mengalami kesulitan tidur gitu, atau, salah satu pasangan yang merasa tidak terlalu bahagia dengan relasi yang sedang dia jalani gitu. Nah, eee, persoalan-persoalan ini, ada dalam satu spektrum ya teman-teman ya. Jadi, ketidakpercayaan diri kita semua mungkin pernah mengalaminya gitu, ada rasa tidak percaya diri. Tapi kapan rasa tidak percaya diri ini kemudian, mendorong seseorang pada akhirnya untuk mencari bantuan? Biasanya persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, ini persoalannya menjadi sangat intens, sehingga mengganggu fungsi keseharian. Misalnya nggak bisa konsentrasi, di sekolah atau di kantor nggak produktif, banyak pekerjaan yang tidak selesai. Atau persoalan ini intens ya, ketika dirasakan intens ketika selain mengganggu fungsi keseharian, ini sudah ada penanda bahwa yang bersangkutan itu ada kecenderungan untuk, menyakiti dirinya sendiri, atau bahkan menyakiti orang lain, bertindak agresif. Nah, eee, sehingga dalam situasi seperti itu biasanya, hospitalisasi diperlukan untuk merawat yang bersangkutan. Nah, selain bahwa persoalan itu sangat mengganggu fungsi keseharian atau menimbulkan, kecenderungan untuk menyakiti diri atau bertindak agresif, melukai orang lain, eee, persoalan-persoalan tadi itu juga tidak bisa diselesaikan dengan, modalitas atau strategi coping ya, mengatasi masalah yang biasanya orang tersebut bisa lakukan. Misalnya kalau, saya mengalami depresi gitu ya, saya sedih atau saya punya pikiran negatif terus-menerus atas sesuatu, biasanya saya kemudian dengan menelpon teman atau sahabat atau sharing dengan seseorang, itu cukup untuk memberikan, eee, apa namanya, eee, ketenangan gitu. Saya sudah berbicara, ada kelegaan tersendiri dan akhirnya saya bisa, eee, tidak terlalu preoccupied ya, berpikir terus-menerus tentang persoalan itu atau negative thinking saya. Itu sudah tidak lagi cukup gitu, tidak ada, berada dengan teman malah jadi nggak aman, didekati ibu jadi malah risih. Nah, jadi tidak lagi memiliki strategi coping yang efektif untuk, mengatasi persoalan. Nah, ini adalah yang biasanya dialami klien, kemudian dia mengalami, mencari pertolongan. Nah, kemudian, sayang ya sebenarnya nggak harus nunggu sampai terlalu parah kemudian mencari psikoterapi, karena prinsipnya tadi ya, semakin dini mencari pertolongan sebenarnya akan semakin baik, kemungkinan untuk pulihnya dan upaya yang dilakukan untuk, atau yang harus diinvestasikan untuk pemulihan itu menjadi tidak terlalu besar, kalau misalnya tidak terlalu intens atau tidak terlalu parah gangguannya. Nah, kemudian apakah kemudian, klien-klien ini mempunyai karakteristik tertentu yang akan mempengaruhi efektivitas dari satu psikoterapi? Mmm, Sebenarnya untuk efektivitas terapi dari karakteristik klien, lebih banyak 3 hal ini teman-teman yang berpengaruh. Yang pertama sistem nilai yang dimiliki oleh klien, kemudian kapan ya klien mencari bantuan itu semakin awal semakin baik, dan juga dipengaruhi oleh partisipasi dan komitmen klien di dalam terapi. Semakin banyak upaya yang diinvestasikan ke dalam terapi, maka hasilnya juga akan lebih baik. Kalau karakteristik pasien yang secara umum 3 hal ini. Itu tentang klien. Bagaimana dengan terapis atau klinisi? Jadi untuk terapis atau klinisi, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah, kualifikasi dari psikoterapis, itu kaitannya dengan pengalaman dan, pendidikan atau pelatihannya, kemudian ada karakteristiknya dari, psikoterapis,
serta tindakan akuntabilitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan, kesadaran tentang helping profesional, dan penjagaan yang bersangkutan atas etika. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi terapis yang efektif. Nah, khusus mengenai karakteristik terapis, saya akan bahas sedikit itu. Jadi pengalaman, kompetensi, dan sikap ya atau trait dari terapis itu memang cukup berpengaruh terhadap bagaimana uh, mengembangkan hubungan terapeutik ya atau mengembangkan psikoterapi yang efektif dengan klien. Jadi dibutuhkan pengalaman dan kompetensi yang kuat bagi terapis yang efektif gitu. Jadi kompetensinya sendiri pertama kali didapatkan dari pendidikan atau pelatihan. Eee, nah, dari pendidikan dan pelatihannya dia perlu kemudian dipraktekkan dan menjadikan pengalaman. Dan ini akan menjadi cycle terus ya, pengalaman akan dipelajari, kemudian mendapatkan tambahan pendidikan lagi dengan continuing education atau pelatihan-pelatihan lepas gitu ya, yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Nah, itu akan secara terus-menerus akan saling berkesinambungan untuk membantu kompetensi dan, eee, pengalaman pengalaman terapis dalam melakukan psikoterapi secara terus-menerus. Kalau sifatnya sendiri atau trait-nya sendiri, eee, dilaporkan sifat yang, apa namanya, pembawaan yang hangat, kepedulian, dan trustable gitu ya, trustworthy, orangnya dapat dipercaya, itu juga, trait atau karakter yang, eee, dibutuhkan sebagai seorang terapis. Nah, kalau dia adalah helping professionals gitu, dan di situ banyak melibatkan komunikasi dengan klien, maka dibutuhkan interpersonal skills yang kuat ya, keterampilan-keterampilan interpersonal yang kuat. Di antaranya adalah kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk membangun relasi, dan memiliki kemampuan untuk self monitoring atau self awareness yang cukup tinggi. Karena di dalam psikoterapi, terapis akan memahami klien dengan berbagai angle sesuai dengan orientasi yang digunakan nanti, dan akan ada reaksi-reaksi emosi dari klien, yang juga ada reaksi emosi dari si terapis yang merupakan respon atas situasi yang sedang berlangsung di antara klien dan terapis. Nah, perlu bagi terapis ya, sebagai manusia juga nih, kan pasti ada pemikiran dan ada reaksi emosi sendiri gitu, untuk selalu memonitor reaksi-reaksi yang ia rasakan selama berrelasi dengan kliennya secara objektif ya, dan itu dia gunakan untuk sebaik-baiknya kepentingan dari klien. Dia perlu aware juga kalau misalnya ini self awareness, salah satunya nih teman-teman yang cukup penting adalah ketika terapis kebanyakan klien gitu ya, dia punya klien 10 sehari gitu. Wah, hampir nggak mungkin ya 10 sehari, 1 jam nih, 10 jam menangani klien itu tentunya saja akan sangat exhausted ya, akan sangat lelah. Kecuali kalau misalnya itu bukan psikoterapi tapi konseling singkat 10, 15 menit, 20 menit, mungkin itu masih masuk akal dapat 10 klien. Tapi kalau psikoterapi 1 jam minimal, itu agak berat, dan eee, depletion atau kelelahan psikis gitu ya, itu bisa terjadi dan bisa membuat layanan kita menjadi tidak optimal. Karakteristik dari terapis yang lain yang bisa mendukung efektivitas atau keberhasilan dari psikoterapi, ini eee, kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan latar belakang budaya. Jadi ini ada literatur yang menyebutkan bahwa semakin banyak kesamaan dengan yang dipersepsikan klien dan terapis, hasil terapinya akan cenderung lebih baik gitu ya. Nah, berbicara mengenai hal-hal yang, eee, apa namanya, mohon maaf, sama tadi, nanti pada bagian yang lain dari slide ini akan berbicara mengenai hal-hal yang mirip dari berbagai macam pendekatan. Nah, sebelum bicara tentang itu, mmm, ini adalah tugas klinisi ya, pendekatan apapun yang digunakan, nanti kita akan bicara mengenai pendekatan yang berbeda-beda dengan penekanan yang berbeda-beda. Tugas klinisi pada pokoknya itu 3 hal, gitu, pada pokoknya, yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon. Dia mendengarkan makna dan signifikansi dari masalah, kemudian dia memahami dengan mencocokkan informasi dan kerangka kerja atau orientasi psikoterapi yang digunakan, dan dia bertugas untuk merespon apa yang disampaikan klien, apakah itu dengan pertanyaan, apakah itu dengan refleksi, atau dengan rangkuman.
Seperti apa sih prosesnya? Ya, prosesnya tadi sudah ada, proses sempat disebutkan ada interaction dan interchange. Nah, kalau di tahapannya psikoterapi itu sendiri, ini kira-kira teman-teman bisa dilihat ya, mulai dari klien datang, kemudian ada kontak pertama, kemudian dilakukan assessment, kemudian ditetapkan tujuannya, setelah ditetapkan perlu tidaknya psikoterapi, kemudian kalau memang perlu maka ditetapkan tujuan treatment-nya, setelah ditetapkan tujuan treatment-nya, dikembangkan kesepakatan selanjutnya. Kesepakatan kerja selanjutnya itu bisa menyepakati berapa kali dalam seminggu atau jam berapa, terus, apakah online atau offline kalau dalam pandemi seperti ini, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya, termasuk kalau misalnya tidak hadir harus memberitahukan berapa hari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya, lalu kesepakatan bahwa klien akan melakukan tugas-tugas selain dari apa yang disampaikan dalam sesi terapi misalnya, dan berbagai macam arrangement yang lain ya, pengaturan yang lain. Sudah disepakati, dan kemudian ini akan berapa lama berlangsungnya, mungkin 3 bulan, 2 bulan, silahkan. Kemudian sesi-sesi dan psikoterapi dilampaui dan ketika sudah tercapai tujuannya, maka akan ada sesi terminasi, dihentikan, dan karena sudah berhenti, kemudian ada wrap up, apa yang sudah dipelajari, bagaimana mempertahankan apa yang sudah dipelajari dan kondisi baik yang berhasil dicapai, kemudian dilakukan rencana untuk untuk tindak lanjutnya. Biasanya untuk mencegah relapse ya, mencegah terjadinya kembali lagi kondisi yang sebelumnya terjadi. Jadi maintenance-nya agak terinterupsi, ada kondisi relapse. Ini perlu ada rencana tindak lanjutnya. Setelah itu selesai, kemudian bisa dilakukan yang disebut sebagai evaluasi profesional, bisa mendapatkan feedback dari klien, baik langsung maupun tidak langsung, maupun terapisnya sendiri ya, mencari masukan tidak langsung dari kliennya, bisa dari pihak lain yang mengerti tentang proses tersebut. Nah, eee, kalau misalnya kita berbicara mengenai psikoterapi tadi, Anda bisa lihat gitu, prosesnya lebih banyak melibatkan interaksi verbal non-verbal, komunikasi gitu ya. Eee, jadi sangat dekat dengan dikatakan sebagai talk terapi gitu kadang-kadang. Apa betul gitu pembicaraan-pembicaraan itu bisa mengubah perilaku seseorang dan mengubah sesuai dengan arah yang ditargetkan? Nah, pertanyaan efektivitas atau keberhasilan dari psikoterapi itu sudah lama. Jadi saya hanya mengambil satu saja dari literatur, ini penelitian dari Eysenck, Hans Eysenck 1952, yang secara kontroversial mempublikasikan artikel yang menyebutkan bahwa berdasarkan kajian dari berbagai literatur yang pernah terpublish, disimpulkan bahwa tidak benefit dari psikoterapi itu nggak seberapa. Oh, jadi Eee, klien-klien itu yang tidak mendapatkan psikoterapi, itu juga dapat pulih dengan sendirinya, gitu. Waktu publikasi dari studi ini itu begitu kontroversial dan menimbulkan banyak reaksi, banyak kritik mengenai metode yang digunakan dan seterusnya. Tetapi penelitian dari Eysenck ini cukup untuk mendorong perhatian banyak pihak untuk segera melakukan pemeriksaan atas keberhasilan dari psikoterapi. Sehingga tahun 70, 80-an tuh banyak sekali studi yang membahas atau memeriksa mengenai keberhasilan dari psikoterapi, bahkan termasuk saking banyaknya bisa dilakukan meta-analisis ya. Meta-analisis itu studi dari berbagai macam penelitian yang sudah ada gitu, dan mayoritas menunjukkan hasil positif dari psikoterapi alias keberhasilan dari terapi. Nah, kalau kita bicara mengenai efficacy, efficacy atau maaf, keberhasilan dari psikoterapi, sebenarnya kita berbicara tentang 2 hal, yaitu efficacy dan efektivitas. Biasanya sih kita bilangnya keberhasilan itu efektivitas ya, tapi sebenarnya ada 2 hal setidaknya kalau kita ngomong keberhasilan psikoterapi. Efficacy itu menunjukkan seberapa jauh psikologi itu berhasil dalam klinik atau in the lab, di dalam lab gitu. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan efektivitas atau efficacy ya lebih tepatnya, efficacy dari psikoterapi, maka kita menerapkan psikoterapi pada specific population. Misalnya nih, sangat spesifik ya, sangat spesifik misalnya orang yang mengalami depresi, depresi itu, eee, diberikan psikoterapi misalnya pendekatan kognitif behavioral gitu. Nah,
Di dalam pemeriksaannya nggak cukup, hanya cukup mereka yang mengalami depresi, karena mereka yang mengalami depresi itu masih banyak lagi jenisnya. Laki dan perempuan bisa beda. Kemudian dewasa dan remaja bisa beda. Dengan lansia bisa beda. Jadi spesifik populasi. Kemudian melakukan cognitive behavioral. Nah, atau menggunakan psikodinamika gitu. Psikodinamika yang mana? Karena ada berbagai macam jenis psikodinamika, tidak hanya satu. CBT juga begitu, cognitive behavioral juga nanti ada beberapa jenis yang mana. Jadi kemudian berkembang manualize ya, termanualkan. Jadi spesifik kalau Anda bilang CBT, CBT-nya siapa nih? Dengan manualnya siapa nih? Gitu. Jadi ini dengan adanya kespesifikan ini mendukung validitas internalnya. Artinya penelitian ini bisa menunjukkan dengan sangat jelas hubungan kausalitas antara terapi yang diberikan dengan manual nih, bukan hanya sekedar judul, tapi dengan manualnya, step-stepnya gitu, dilakukan dengan standar, kemudian dilakukan pada kelompok yang juga spesifik, depresi perempuan muda misalnya, perempuan remaja misalnya. Nah, jadi ini tentang efikasinya. Kemudian kalau studi keberhasilan psikoterapi dalam hal efektivitas sebenarnya mengacu pada seberapa jauh psikoterapi berhasil dalam kehidupan keseharian ya pada situasi real world. Nah ini penting dilakukan. Tetapi banyak kritiknya kalau di real world ini terlalu banyak confounding variable-nya, jadi terlalu banyak faktor yang mengganggu dari pengukuran efektivitas ini. Jadi nggak sepresisi dari yang efikasi. Tetapi kalau efikasi jadi sulit gitu kemudian untuk membayangkannya di real world-nya, karena di dunia yang nyata tidak ada orang yang dalam keadaan depresi itu isolated dan terkontrol sekali kondisinya gitu ya. Nah, salah satu di studi yang di efektivitas itu yang cukup menarik itu yang punyanya Saviro ya, Saviro 1982. Jadi dengan survei mereka menanyakan orang-orang yang pernah mengalami atau menjalani psikoterapi dan kemudian dari 426 yang mengatakan ketika pertama kali mereka datang ke terapisnya dalam keadaan buruk dan kemudian setelah sekian waktu mereka 87% ya merasa sangat baik, baik atau mendingan atau so-so gitu dalam terapi. Jadi semakin banyak body of research gitu yang menunjukkan bahwa psikoterapi does work gitu. Dia berhasil. Nah, pertanyaannya sekarang bukan nowadays gitu ya, sekarang-sekarang ini pertanyaan bukan apakah itu berhasil atau tidak. Bukan, tapi lebih pada saking banyaknya jenis psikoterapi di luar sana, mana nih yang paling efektif? Tipenya apa yang paling efektif? Gitu. Jadi ada ratusan jenis brandnya dalam terapi, belum lagi judulnya gitu ya. Dan cara pengklasifikasian psikoterapi ini ada ragam caranya juga. Ada yang berdasarkan orientasi atau asumsi dasar dalam perkembangan kepribadian. Ada kemudian yang didasarkan pada teknik psikoterapi yang digunakan. Ada penyebab gangguan dan lain-lain gitu. Nah, dalam pengantar kali ini, aduh sudah cukup panjang ya. Sudah lebih bersetengah jam. Baik, dalam pendekatan materi siang hari ini saya akan membawakan beberapa pendekatan utama atau orientasi yang ada di antaranya psikodinamika, humanistik, behavioral, kognitif behavioral sedikit, dan pendekatan integratif. Nah, saya nggak akan bacakan semua yang ada di dalam slide, nanti akan saya banyak skip, nanti kita bisa diskusikan di dalam kelas. Tetapi juga Anda bisa baca karena saya lumayan agak detail ya, memang agak banyak menulisnya, memang dimaksudkan supaya bisa jadi pegangan teman-teman, karena slide ini adalah blending dari beberapa sumber utama dari psikologi klinis. Baik, nah untuk pertanyaan psikoterapi apa sih yang paling efektif? Itu mengenal ada yang disebut sebagai dodo bird verdict. Ini kalau teman-teman pernah, ini film jadul banget sih, Alice in the Wonderland ya. Jadi ini maksudnya adalah apapun ternyata apapun pendekatan dalam psikoterapi, semuanya ini menunjukkan efektivitasnya masing-masing. Gitu. Dari situasi itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada mekanisme yang mirip pada semua psikoterapi itu yang membantu pemulihan klien. Dan itu yang kemudian disebut sebagai common factor dalam psikoterapi, di mana common factor ini bersifat terapeutik dan merupakan active ingredient dalam
berbagai macam tipe psikoterapi. Apa itu common factors-nya? Common factors dalam psikoterapi ada banyak teman-teman, literaturnya banyak kok tentang common factors dalam psikoterapi. Saya hanya menyebutkan beberapa saja di sini yang menonjol ya, yang diutamakan. Yang pertama itu adalah therapeutic relationship atau therapeutic alliance atau sebagian menyebutnya sebagai working alliance, di mana klien dan terapis bekerja sama dalam relasi saling percaya menuju tujuan bersama. Nah ini pada setiap pendekatan akan mendefinisikan tentang therapeutic relation atau therapeutic alliance yang berbeda-beda. Tetapi ini adalah faktor yang umumnya semua ada di semua dalam psikoterapi. Termasuk di dalamnya adalah hope atau harapan positif. Nah, common factor hope atau harapan positif ini yang dimaksud adalah terapis mampu membawa optimisme bahkan sebelum dia menerapkan teknik tertentu dalam pendekatan yang dia adopsi ya, dia sudah bisa membawa suasana hope atau harapan positif. Klien mempunyai hope ya, bahwa dia akan dan bisa mengubah situasinya menjadi lebih baik. Demikian juga yang ketiga, ini adalah common factor yang disebut sebagai attention ya, atensi atau perhatian. Ini di mana klien dan terapis ini bersama-sama memperhatikan apa yang dulunya diabaikan oleh klien, padahal apa yang diabaikan ini mempengaruhi bagaimana gangguan yang dialami klien itu berkembang. Nah, bersama-sama dengan terapis, secara telaten gitu ya, mendetail melihat, memeriksa kembali, mengunjungi kembali hal-hal yang diabaikan oleh klien, apakah itu secara sadar atau tidak sadar ia abaikan, dan dia bisa melihat gitu ya, dia bisa melihat ternyata itu semua berkontribusi terhadap kondisinya saat ini, itu akan menjadi satu common factor dia membuat sesuatu menjadi lebih positif sehingga itu menentukan keberhasilan. Jadi perhatian terhadap hal ini tadi, itu bahkan bisa dirasakan sebelum teknik tertentu diterapkan oleh si terapis. Maka dikatakan ini semua ada pada merupakan active ingredient dari semua jenis psikoterapi. Nah, common factors yang lain yang saya catat di sini aja ya teman-teman, yang saya catat di sini menurut Postcard Journal Course ini 2010 jurnalnya, ini mendorong terbentuknya perilaku yang baru, ya terapi-terapi itu mendorong perilaku yang baru, kemudian adanya desensitasi atau pengurangan secara bertahap atas stimulus atau stimulus yang mengancam, maaf. Kemudian bagaimana dia confronting the problems ya, menghadapi masalah dia, dan bagaimana terapi-terapi itu semuanya melatih suatu keterampilan baru. Keterampilan itu macam-macam ya, bisa melakukan, bisa juga cara pandang gitu. Itu bagian dari keterampilannya. Atau bagaimana memahami kesadarannya gitu. Ada keterampilan yang diajarkan di sana. Nah, khusus untuk common factor ini, Lambert dan Ogles ini menawarkan satu model ya, model dalam memahami common factor. Pertanyaannya lebih pada, terus common factor ini gunanya di mana aja gitu. Jadi common factor ini berkumpul di dalam support factors untuk mendukung klien sehingga dia mendapatkan kehangatan ya, kekuatan dalam relasinya dengan terapis, kemudian ada kehangatan penerimaan dan ada trust di sana. Kemudian common factor ini juga akan memperkuat learning dan menjadi learning factor di sana, di mana di learning factors ini akan membantu klien dalam mengubah ekspektasinya, mengubah pola pikirnya, mengkoreksi pengalaman emosinya, dan mendapatkan insight-nya. Dan yang terakhir, common factor ini juga akan mendukung action, menjadi action factors, di mana klien kemudian terdorong untuk mengambil risiko atas tindakan yang berbeda, menghadapi ketakutannya, melatih dan menguasai perilaku yang baru, dan memproses masalah. Gitu. Nah, kemudian teman-teman, tipe kita sudah belajar tentang psikoterapi tadi, common factors-nya apa itu ya, yang bisa membuat semua jenis psikoterapi itu efektif. Tapi by the way, apa sih psikoterapi apa sih yang sebenarnya paling sering digunakan gitu? Kemudian pernah ada survei yang dilakukan tahun 2005, 2003 lebih tepatnya, kemudian dipublish 2005, dilakukan oleh Divisi 12 dari Clinical Psychology. Ini agak mudah melakukan survei tipe psikoterapi apa yang digunakan karena kebanyakan di Amerika mereka sudah cukup jelas ya orientasi terapinya ketika mereka memberikan layanan pada kliennya. Jadi ternyata dari survei dari tahun ke tahun kita lihat di tahun 2013 ini, yang paling sering digunakan itu adalah pendekatan integratif atau eklektik. Kemarin sempat disinggung ya, integratif atau eklektik.
Kemudian pendekatan yang kognitif, baru kemudian psikodinamik, dan kemudian behavioral terakhir adalah pendekatan humanistik. Sementara modalitas yang digunakan atau formatnya memang mayoritas dilakukan secara individual, baru kemudian couple atau pasangan, baru family dan grup. Nah, sebelum saya membahas cepat mengenai pendekatan dalam psikoterapi, saya akan membahas sedikit mengenai pendekatan eklektik dan integratif. Pendekatan eklektik dan integratif ini istilahnya sering digunakan bergantian ya, teman-teman ya. Bergantian karena apa namanya? Sepertinya sama gitu. Padahal ada perbedaan antara eklektik dan integratif itu. Jadi kalau pendekatan sama-sama mengkombinasi ya, sekarang mengkombinasi, tapi caranya beda. Kalau eklektik, terapis yang eklektik, dia akan mengambil best treatment dari literatur. Jadi kalau dia menangani klien, dia tahu kondisinya begini, dia akan mencari treatment yang paling efektif untuk kondisi klien ini. Berdasarkan apa yang dikatakan literatur. Lalu dia akan menerapkan apa yang literatur katakan itu kepada kliennya. Jadi best treatment. Literatur menjadi pijakan utama dia. Sementara kalau di pendekatan integratif enggak. Jadi dia terapis yang integratif, dia akan blending teknik untuk menciptakan bentuk baru dari terapi. Gitu. Atau hybrid dari terapinya. Jadi dia bisa mengambil mengkombinasikan elemen-elemen dari psikoanalisa, dari kognitif, behavioral, humanistik dalam satu personal style gitu ya, yang diterapkan pada suatu klien atau beberapa klien yang serupa. Gitu. Jadi ada bedanya ya teman-teman. Dan ini memang integratif ini yang kemudian menjadi populer kemudian karena memang kalau saya pribadi saya memandangnya manusia kan memang kompleks ya, dan persoalan manusia itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi dengan orientasi bawah sadar misalnya dengan teori-teori psikodinamika, ada sebagian yang bisa dijelaskan di sana, tapi nggak bisa dijelaskan, bisanya dijelaskan yang lain di pendekatan yang lain, misalnya di kognitif gitu. Jadi nggak heran kalau ada kombinasi elemen-elemennya. Tetapi itu mensyaratkan ada kehati-hatian dalam pengkombinasian elemen gitu ya, terutama ketika kita sedang mendefinisikan ya, mengkonseptualisasikan persoalan orang ini apa sih gitu. Karena caranya setiap pendekatan beda ya dalam mengkonseptualisasikan masalahnya. Berangkat dari asumsi-asumsi dasar mengapa orang mengalami masalah. Jadi ada sekalipun dia sifat integratif bukan sesuatu yang baru, tapi untuk menggabungkan elemen menjadi sesuatu yang hybrid, maka membutuhkan strategi dan teknik tertentu sehingga menjadi bulat gitu ya. Apa namanya? Treatmentnya itu tidak, bahasa Indonesianya pating blasur gitu. Seperti cuman puzzle dikumpulin, digoyang dikit bisa berubah gitu. Tapi dia menjadi solid gitu ya, hybrid yang solid karena dia punya cara yang baik untuk melekatkan satu elemen pendekatan dengan elemen yang lain. Baik, nah ini untuk orientasi dalam psikoterapi saya lihat akan sangat cepat karena waktunya sudah mepet. Baik, di dalam terapi psikodinamika ini saya akan membahas di sana nanti bagaimana pemikiran-pemikiran Sigmund Freud, kemudian perkembangan selanjutnya dalam psikodinamika, dan kemudian ada beberapa teori yang mendukung. Jadi mulai dari pemikiran Freud di awal, bagaimana hipotesis awal yang dikemukakan oleh Freud ya, bagaimana peristiwa seksual awal yang menyakitkan, yang menyebabkan kecemasan dan gejala dan menjelaskan perilaku manusia yang sekarang. Dan bahwa perilaku manusia itu sudah ditentukan sejak di masa lalunya ya, determine. Jadi nggak ada tuh kesalahan atau slip kalau kita bilang dalam perilaku manusia. Misalnya nih, teman-teman ketika kita melakukan sesuatu dan kita nggak bisa menjelaskan kenapa kita melakukan itu. Misalnya kita mengatakan, iya aku mau menyelesaikannya. Ternyata sampai sekarang saya nggak selesai. Kayaknya sudah sangat berkomitmen gitu untuk menyelesaikan. Tapi selalu saja ada situasi yang membuat dia tidak bisa menyelesaikannya. Itu tidak ada. Jadi sudah ada determine. Pasti ada sesuatu yang kamu di bawah sadar yang membuatmu melakukan seperti itu. Atau misalnya mimpi, misalnya. Mimpi itu nggak bisa kita jelaskan kenapa kita bermimpi dan kenapa mimpinya isinya itu gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah itu maka karena kita nggak bisa menjelaskan, maka itu dikatakan oleh Freud itu bisa dijelaskan oleh bawah sadar. Bawah sadar itu yang bisa menjelaskan kenapa kamu bermimpi itu. Gitu. Demikian juga slip of tongue atau kekeliruan dalam berbicara.
pemikiran Freud di awal tuh kaitannya dengan represi dan resistensi ya. Resistensi, kemudian ada transferensi, bagaimana, apa namanya, bahasan ini lebih pada bagaimana hubungan antara klien dan, terapisnya. Pada selanjutnya kemudian ada perubahan dalam pemikiran Freud, perkembangan lebih tepatnya ya ada revisi-revisi tentang pentingnya masa kanak, kemudian konsep mengenai Oedipus kompleks, kemudian masuk kepada periode berikutnya mulai berbicara mengenai id, ego, dan superego sebagai struktur kepribadian dalam psikoanalisisnya Freud. Itu menunjukkan sumber dari forces atau tenaga, drive ya. Kemudian juga konsep mengenai insting, dan periode selanjutnya di periode akhir itu mulailah Freud menaruh minat pada metode terapi dan juga menaruh perhatian lebih banyak lagi mengenai bagaimana transference dan kontra transference itu membantu hubungan klinisi dan klien. Kemudian perkembangan terapi mutakhir itu kaitannya dengan teori kelekatan dan loss. Ini cabang-cabang secara cepat ya, ini hanya sebagai perkenalan teman-teman bagaimana Jungian atau Carl Jung itu punya psikoanalisis juga, tetapi punya ada penambahan-penambahan di sana, terutama ketidaksadaran kolektif. Kemudian di Adler itu lebih pada social interest, bagaimana seorang itu mencapai sesuatu karena inferior feeling ya, merasa inferior pada dirinya, tetapi dia punya social interest yang sangat tinggi, sehingga kemudian dia melakukan tindakan-tindakan kreatif untuk mencapai apa yang dia ingin capai gitu. Drive-nya dari perasaan inferiornya. Kemudian ada lagi dengan Horney juga ada faktor ketertarikan sosialnya, dia agak dekat dengan Adler, tetapi yang paling terkenal, yang paling sering disebut ya di Horney ini adalah bagaimana asumsi dasarnya adalah basic anxiety. Ini adalah seorang yang mengembangkan basic anxiety ini akan mengembangkan patologi di kehidupan berikutnya, di mana basic anxiety nanti akan mohon maaf, akan melahirkan yang disebut sebagai neurotic needs. Kebutuhan neurotis yang kemudian akan mendorong manusia berperilaku dalam style-style ini nih, style-style, mendekat ke orang lain gitu ya, moving toward people, menjauh dengan orang lain, atau bergerak menjauhi ya, moving away, atau bergerak melawan atau moving against. Nah ini untuk mereka yang sehat gitu ya, contohnya ya nih misalnya moving towards kalau orang yang, patologis maka atau yang neurotik dia akan menjadi orang yang dependent gitu. Tapi kalau orang yang, healthy, yang sehat, dia akan menjadi orang yang friendly, kira-kira gitu, ya. Kalau misalnya yang against, maka, yang against itu bergerak melawan, kalau yang patologi dia akan cenderung violence ya, agresif dan violence. Tapi yang sehat dia cenderung akan menjadi, orang yang determine gitu ya, kemudian dia bisa mengadvokasi dirinya bahkan membela yang lemah gitu. Ini pengira selanjutnya silakan Anda baca. Jadi ada psychology di sana, ada self psychology di sana itu Kohut ya, jadi lebih positif, memandangnya. Kemudian juga ada object relation theory, ini adalah teori yang apa namanya, cukup mewarnai ya dari terapi, psikodinamika. Ini ada jenis terapinya sendiri, object relation theory, bagaimana, ini awalnya bagaimana manusia ketika bayi, ketika masih sangat kecil, itu berelasi dengan objek-objek di sekitarnya dan itu akan menentukan bagaimana dia, berelasi dengan objek di kehidupannya yang akan mendatang, gitu. Dan teori kata-kata ini juga cukup sering, disebut sampai sekarang masih digunakan bagaimana attachment itu bisa memprediksi bagaimana orang berinteraksi di kemudian hari. Bowlby sama Ainsworth ini menemukan beberapa, pola kelekatan ya, yang bisa memprediksi bagaimana orang berelasi dengan orang lain, dan kelekatan ini diawali dengan bagaimana si bayi, si anak kecil ini berelasi dengan primary caregiver atau dalam hal ini biasanya ibunya ya, orang tuanya. Ada yang secure attachment, jadi aman, sehingga ketika dewasa dia cenderungnya dia lebih bisa berelasi dengan orang, confident dengan dirinya, berani mengaktualisasikan dirinya dan sukses dalam hidupnya. Sementara mereka yang mengalami anxious ambivalent atau anxious resistance, anxious avoidance, dan apalagi yang anxious disorganized attachment, ini, apa namanya, memiliki beberapa pola yang, eee eee, kurang adaptif gitu di kehidupan berikutnya. Misalnya yang, eee, avoidance gitu ya, kecenderungannya nanti di masa depan dia akan cenderung lebih agresif misalnya.
Dan untuk mengecek ini saya masih ingat ada teori, ada eksperimennya itu, strange situation ya, strange situation itu untuk mengetes, untuk melihat, apakah seorang anak itu mengembangkan attachment yang seperti apa. Jadi dari perilaku yang ditunjukkan si anak ketika ditinggalkan orang tuanya bermain sendirian gitu ya, dan orang tuanya kembali datang dan bagaimana dia bereaksi terhadap si ibunya, itu bisa menunjukkan pola-pola attachment yang bersangkutan. Kayaknya nanti teman-teman pelajari di, perkembangan deh. Oke, saya sudah kehabisan waktu. Baik teman-teman, yang untuk terapi psikodinamika ini, yang terbaru ya, yang terbaru ini lebih banyak, berbicaranya nggak melulu tentang masa lalu gitu ya, tetapi dia juga melihat terutama yang brief psychodynamic theory ini banyak berbicara mengenai, situasi saat sekarang juga, menyelesaikan secara lebih pragmatis dibandingkan psikoanalisis di masa lalu yang mungkin bisa bertahun-tahun nggak selesai-selesai gitu terapinya. Jadi ada 8 ya, ini ada prinsip karakteristik, terapi psikodinamika di mana intinya adalah intrasikis dan, tidak sadar atau bawah sadar penting bagi perkembangan manusia, bagaimana patologi berkembang sejak masa anak, kemudian, representasi internal dari pengalaman diorganisasikan dalam hubungan interpersonal dengan orang lain ya, di bawah pada hubungan interpersonal pada orang lain. Jadi bagaimana dia berelasi dengan orang itu menunjukkan situasi personal di dalam. Baik, mmm, ini saya lampaui cepat. Nah, berikutnya adalah terapi behavioral dan cognitive behavioral. Ini yang pertama saya bahas adalah terapi behavioralnya dulu. Jadi, kita sudah paham tentang classical conditioning ya, si Pavlov, asosiasi antara satu perilaku dengan perilaku yang lain. Kemudian yang operan conditioning dengan instrumental, di mana ada satu reward atau reinforcer yang menguatkan perilaku sehingga perilaku tersebut diulang, gitu. Ada penambahan di operan conditioning itu dengan social learning theory. Nah, penggunaan teori behavioral di dalam psikoterapi ini bisa sangat terlihat misalnya pada exposure based method ya, pengurangan eee eee, pengurang exposure based method ini contohnya untuk, terapi yang melibatkan teknik disebut desensitisasi sistematik. Jadi, seseorang diekspos ke dalam diekspos kepada stimulus yang mengancam dan secara bertahap dikurangi, sehingga kemudian sampai pada dia tidak lagi merasa terancam, gitu. Ini pakai metode behavioral sekali dan sangat bermanfaat untuk kecemasan terutama ya. Operant method ini misalnya untuk token ekonomi ya, ini untuk perubahan shaping perilaku. Anak-anak ini token ekonomi sangat sangat, bermanfaat. Modeling ya, contoh gitu. Ini banyak di pendidikan itu juga pendidikan, banyak, teori behavioral membantu di sana. Kemudian ada self control dan cognitive method juga digunakan teori behavioral ini. Ini adalah beberapa prinsip karakteristik inti dari terapi perilaku, di mana perilaku abnormal adaptif didapat dan dipertahankan berdasarkan prinsip yang sama. Dan penyakan perilaku dimodifikasi melalui prinsip belajar sosial. Nah, orang-orang dideskripsikan berdasarkan apa yang dikerjakan, dipikirkan, dan dirasakan dalam keadaan tertentu. Jadi spesifik memang. Dan teori serta temuan eksperimental ini merupakan pedoman dalam intervensi behavioral. Ya, dan efektif ini yang kemudian yang perlu saya garis bawahi, ini dia efektivitas dan kegunaan intervensi tertentu untuk masalah tertentu yang dievaluasi secara sistematis. Jadi memang sangat spesifik kalau di behavioral ya. Jadi replikasinya juga jadi mudah, relatif lebih mudah dibandingkan mereplikasi psikodinamik yang terlalu banyak interaksi psikik yang sulit diukur gitu. Kalau di behavioral pengukurannya relatif mudah sehingga bisa direplikasi lagi ke populasi yang lain atau ke klien yang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai kognitif ya, pendekatan kognitif, di mana, pendekatan kognitif ini terkait dengan locus of control internal dan eksternal, jadi kendali di dalam diri atau kendali di orang lain dalam menentukan perilaku, ada ketertarikan terhadap cara-cara berpikir dan meyakini bahwa emosi yang dirasakan seorang itu mengikuti pikiran kita. Jadi kalau pikirannya terganggu, emosinya akan terganggu. Kalau pikirannya dilurusin, emosinya akan lurus juga. Beberapa, tokohnya antara lain adalah Aaron Beck, ini, lebih banyak berbicara mengenai depresi beliaunya dan juga Albert Ellis dengan rational emotive behavioral therapy. Di mana di Ellis dia sangat berfokus pada bagaimana, mengungkap
ya, pikiran-pikiran yang keliru atau gagasan keliru atau kita bilang distorsi kognitif ya, menantang gagasan tersebut dan kemudian membantu mengganti gagasan yang keliru itu dengan gagasan-gagasan yang adaptif. Dan ada 11 keyakinan irasional yang disebutkan dalam Alice dalam konseptualisasinya di rasional emotif behavioral therapy tersebut. Nah, ini adalah karakteristik dalam terapi kognitif. Ini adalah silahkan Anda baca sendiri. Intervensinya jangka pendek. Jangka pendek itu berapa, Bu? Itu 21 sesi. Enggak ya, jangka pendeknya jadi relatif kemudian. Banyak hal yang akan menentukan seberapa panjang atau pendek itu dibutuhkan. Gitu. Jadi terapi kognitif banyak difokuskan untuk memodifikasi pikiran-pikiran otomatis, di mana automatic thoughts itu sifatnya habitual dan bukan reaksi yang rasional. Juga untuk memodifikasi kesalahan atau distorsi kognitif yang dirasakan seseorang. Jadi terapi juga sering melibatkan sesi-sesi di luar sesi terapi karena untuk melatihkan sesuatu ya, melatihkan sesuatu. Dia goal oriented dan problem focus untuk yang terapi kognitif. Nah, yang untuk kognitif behavioral ini adalah proposisi dasarnya. Kognitif mempengaruhi perilaku, kognitif dapat dimonitor dan diubah ya. Perubahan perilaku yang diinginkan dapat dipengaruhi melalui perubahan kognitif. Ini proposisi dasarnya. Jadi dikombinasikan modalitas terapi behavior dan kognitif. Jadi memang dia kombinasi. Bagaimana sekarang dengan terapi humanistik? Nah, terapi humanistik diawali dengan si Maslow ya. Meyakini sifat dasar manusia adalah positif dan kreatif, dan kemudian ada hierarki kebutuhan manusia yang ditawarkan oleh Maslow di sana. Nah, ini adalah hierarkinya mulai dari kebutuhan fisiologis sampai ke transendensi. Ini yang sudah revise ya, dulu sampai aktualisasi diri saja, sekarang sudah sampai ke transendensi. Dan nanti Abraham Maslow ini akan menginspirasi atau menjadi pioneer bagi munculnya kekuatan baru dalam pendekatan, orientasi baru dalam psikoterapi yang disebut sebagai transpersonal. Meskipun beberapa literatur masih memasukkan transpersonal dalam pendekatan humanistik ya, cuman dia sudah bisa, dia sekarang berdiri sendiri sebagai kekuatan atau orientasi yang baru. Nah, untuk humanistik contoh-contohnya adalah klien atau person center yang dikemukakan oleh Rogers, di mana teknik reflection of feeling dalam psikoterapi ya, reflection of feeling menjadi utama, dan kemudian kualitas dari terapisnya itu sangat penting dalam perkembangan terapeutiknya. Jadi terapis itu perlu menjadi kongruen antara pikiran dan perasaannya, punya empati dan persepsi yang akurat, serta memiliki sikap unconditional positive regard atau positif tanpa syarat. Beberapa jenis yang lain ya di dalam pendekatan humanistik itu ada terapi Gestalt, di mana melihat keseluruhan pengalaman fenomena itu sebagai satu yang terorganisir dan beda dengan bagian per bagian. Teknik-tekniknya lebih banyak teknik direktif dan ekspresif secara fisik. Tujuan dari terapi Gestalt sendiri adalah kesadaran yang menghasilkan pertumbuhan, otonomi, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini sangat menonjol untuk Gestalt ya, otonomi dan tanggung jawab terhadap diri. Sementara terapi eksistensial ini membangun makna hidup, ini Viktor Frankl yang sangat terkenal, menggunakan berbagai teknik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan makna hidup. Nah, ada lagi jenis terapi humanistik ya, yang bisa digunakan pada berbagai macam setting nih, itu yang sifatnya emotion focus terapi dan motivational interviewing. Ini juga terinspirasi dari prinsip-prinsip dalam person centered terapi. Ini ya untuk prinsip dan karakteristik inti dalam terapi humanistik ya. Jadi manusia memiliki kecenderungan alamiah ke arah emosional yang sehat. Aktualisasi adalah kecenderungan perkembangan yang lebih kompleks dan terintegrasi, dan manusia memegang kendali, menyeleksi perilaku, dan mengkonstruksi realitas. Dia mengkonstruksi realitas, yang saya paling suka di bagian itu tuh. Nah, hubungan klien dan terapis itu aspek sentral. Terapi dengan authenticity-nya dia membantu tidak kongruenan antara pengalaman dan konsep diri dari klien dan unconditional positive regard. Nah, yang terakhir adalah psikoterapi transpersonal, di mana di psikoterapi transpersonal ini mengeksplorasi pertumbuhan manusia dan menemukan essential self yang dalam, yang deep ya, dan beyond ya, lebih dari sekedar ego.
Studi potensial tertinggi manusia yang dilakukan dalam transpersonal antara lain altered state of consciousness altered state of consciousness, jadi kesadaran yang pada level yang berbeda-beda, ada transcendency self ini kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya spiritual, dan ada berbagai macam cara untuk mencapai pada level kesadaran yang berbeda-beda. Saya coba tampilkan, tapi saya belum masukkan transpersonal di sini. Ini hanya sekedar singkatan aja, singkat ya, perbandingan antara berbagai pendekatan dalam psikoterapi bisa dibaca. Nah, sedikit mengenai psikoterapi kelompok. Saya nggak akan bahas terlalu banyak, ini lebih pada manusia sebagai makhluk sosial ya, di dalam psikoterapi kelompok nanti banyak dibahas di konseling kelompok juga, sangat mirip, tapi psikoterapi kelompok ini berguna bagi mereka yang tidak terlalu verbal, ya tidak terlalu banyak bisa bicara mengungkapkan, maka psikoterapi yang banyak menggunakan aktivitas fisik dan role play itu akan membantu, misalnya psikodrama misalnya. Kemudian juga bisa diterapkan pada self help group ya, self help group karena mereka akan banyak belajar sendiri di sana, tapi dia butuh interaksi dengan seseorang yang memiliki situasi yang sama dengan mereka. Psikoterapi kelompok juga menerapkan orientasi-orientasi yang berbeda dan setiap orientasi juga punya semacam kekhasan ketika itu diterapkan pada kelompok. Contoh yang lain untuk psikoterapi kelompok itu kelompok-kelompok psychoeducational ya, sifatnya bisa di sana. Nah, di dalam terapi kelompok sendiri itu nanti ada faktor-faktor terapeutik yang sedikit berbeda dengan yang individual tadi. Tapi si therapeutic alliance atau working alliance-nya masih ada juga tuh di sana, working alliance. Yang faktor terapeutik yang paling sering disebut itu punyanya Yalom ya, salah satunya ada kohesivitas kelompok, altruism, karena ada banyak interchange di sana ya, ada interaksi antar klien, ada interaksi dengan terapisnya gitu. Tugas terapisnya penetapan norma kelompok, tujuan kelompok, dan rute yang akan dilalui kelompok dalam menjalani prosesnya. Nanti juga akan dikenal ada resistensi, ada tahapan-tahapan dalam psikoterapi kelompok ya. Sudah untuk yang psikoterapi kelompok, yang selanjutnya saya akan sedikit menyinggung mengenai konseling untuk perkembangan. Nah, konseling untuk perkembangan ini jadi berbeda dengan psikoterapi yang sudah mengarah pada gangguan yang nyata gitu ya. Konseling ini lebih pada berpedoman pada perkembangan dan pertumbuhan yang normal. Jadi konsep pertumbuhannya normal. Jadi kecenderungannya persoalannya klien ini lebih pada adaptasi positif terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan. Jadi memang ada handaya, ada ketidakseimbangan psikologis, tapi lebih ke arah adaptasi yang positif terhadap situasi yang baru. Misalnya pindah sekolah, pindah rumah, atau ada situasi yang membuat dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di rumah sehingga merasa depresi semacam itu. Jadi asumsi dasar untuk konseling untuk perkembangan ya dalam intervensi klinis ini adalah kehidupan melibatkan proses perkembangan di mana ada perubahan dan adjustment di sana dan psikolog dapat memfasilitasi perkembangan ke arah yang diinginkan. Jadi di dalam konseling kita memberikan informasi dan dukungan perkembangan personal yang sedang berlangsung dan berlaku untuk semua orang, bukan hanya mereka yang bermasalah. Dan satu lagi, masalah tanggung jawab dari klien juga bertanggung jawab penuh atas keputusannya. Ini beberapa isu sentral dalam konseling psikologi. Dan semakin ke sini nih konseling itu semakin meluas ya, setting yang dibutuhkan ada setting sekolah, pusat rehabilitasi, ada tempat ibadah, di sini ada konseling pastoral. Mungkin nanti di Islam juga akan ada konseling yang berbasiskan Islamic psychology. Jadi ini akan terus berkembang dan ini akan menjadi tempat belajar kita dan berkarya kita di masa depan nanti. Baik teman-teman, ini referensi saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sampai 1 jam. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami, dalam mengantarkan ke sesi-sesi pembicaraan, diskusi, dialog mengenai intervensi psikologi klinis di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.